padi itu sekitar 50-an hektar lah, Pak. 50 hektar kalau padi. Kalau padi. Tapi Singkong? memang di sana nggak ada padi, Pak. Oh, Ada apa sih, apa aja? palawija aja. Palawija aja. Mm-mm. Salah satunya singkong ini. Nah, terus kalau singkong itu sekitar 20 hektaran aja. Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya Cak Tom dalam Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Saya baru saja coba nih kasakis. Jadi ini cookies dari tepung cassava atau mokaf, tepung mokaf ya. Enak banget. Jadi di Kabupaten Bogor itu ada sebuah desa namanya Desa Benteng di Kecamatan Ciampea. Di desa ini ada sebuah kelompok wanita tani. Ya. Komoditasnya apa? Awalnya singkong. Ya. Jadi kelompok wanita tani budidaya singkong. Nah, rupanya ada inisiatif yang sangat menarik karena produk yang dihasilkan, singkong yang dihasilkan itu berlimpah gitu ya, berlimpah, dan kemudian ada keinginan untuk lebih memberikan nilai pada produk tersebut, maka kemudian dilakukanlah sebuah upaya yang ya boleh dibilang ini hilirisasi gitu ya, dari hanya sekadar singkong kemudian diberikan nilai tambah dalam bentuk tepung mokaf ya, dengan produk-produk yang ada di atas meja ini ya. Ini hanyalah salah satu dari produk yang dihasilkan oleh kelompok wanita tani di Desa Benteng ini. Kita akan mengulik lebih dalam desa ini, Desa Benteng, yang juga ternyata desa ini menjadi sebuah desa wisata. Ya, artinya aktivitas yang ada di Desa Benteng ini menarik perhatian wisatawan, punya potensi untuk kemudian datang ke desa wisata ini, Desa Wisata Benteng, dan terlibat ya, experiencing di dalam aktivitas keseharian warga di sana. Bersama saya sudah hadir Ibu Nugrahini. Beliau adalah salah satu tokoh penggerak ini. Kita akan kulik lebih jauh tentang kasakis. Ini produk cookies yang berbahan dasar dari tepung mokaf. Bu Nugrahini, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Sehat baik, selalu ya, alhamdulillah. Jadi Bu Nugrahini bisa diceritakan nih aktivitas yang dilakukan oleh Ibu dan teman-teman di sana dengan Kampung Cassava ya, Kampung Cassava. Bagaimana sejarahnya dan apa yang kemudian telah dilakukan sehingga hari ini gitu. Silakan Bu. Ya. Terima kasih. Jadi dulu itu setiap kali petani panen, jadi itu semuanya nggak diangkut ke pasar. Jadi ada singkong-singkong yang kecil itu selalu ditinggalkan di ladang. Jadi banyak ibu-ibu ya, mereka mengambil itu ya, singkong yang kecil, tapi diolah hanya sebatas combro, getuk, dan yang habis nilai tambahnya kecil sekali. Nah, kemudian kami kedatangan penyuluh sih dari IPB. Nah, diberikanlah ilmu tentang tepung mokaf, pengolahan tepung mokaf. Nah, kemudian si singkong itu kami olah menjadi tepung mokaf. Tepung mokaf ya. Oke. Nah, jadi tepung mokafnya ini jadi yang awalnya kan dijual dalam bentuk singkong segar. Ya. Lalu kemudian karena tadi ada produk yang berlebih lah, gitu ya, berlebih dan tidak terserap oleh pasar, maka kemudian dibuat produk
olahannya Ya, dalam bentuk tepung mokaf. Ya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih Bu bedanya tepung mokaf ini dengan tepung tapioka? Ya, Okay. bedanya apa? Kan sama-sama bahannya singkong ya? Iya betul. Kalau tepung mokaf itu dari keseluruhan umbinya kita buat, kita fermentasi menjadi tepung mokaf. Kalau tepung tapioka itu sari patinya aja yang diambil gitu. Patinya jadi aja. Perasannya? Iya, perasannya nanti diendapkan, itu ada patinya. Nah, patinya yang itu namanya tapioka. Nah, ampasnya namanya onggok, biasanya untuk pakan ternak. Pakan ternak. Oke, dan itu juga penggunaannya berbeda ya? Iya. Antara tepung tapioka dan tepung onggoknya. Kalau tepung mokaf kita hampir sama penggunanya dengan tepung terigu. Jadi bisa diaplikasikan sama dengan tepung terigu. Oke. Nah, aktivitas selama ini apa saja Bu yang sudah dilakukan oleh Ibu dan kawan-kawan dari kelompok wanita tani? Kelompok wanita taninya namanya apa? Kelompok wanita tani Barokah. Barokah. Kelompok wanita tani Barokah. Iya. Awalnya kan kita hanya bikin tepung mokaf aja. Kan kita masih awam tuh tentang mokaf, cara ngolahnya gimana. Kemudian ya kita cari tahu, kita belajar via internet juga, kita tanya juga gitu ya ke para dosen di IPB karena kita dekat dengan IPB ya. Oh, dekat dengan kampus IPB? Iya, dekat. Nah, kita bertanya di sana, kemudian ini bisa dibikin ini Bu, coba gitu. Waktu itu kita hanya suruh bikin egg roll aja, mencoba untuk bikin egg roll seperti ini ya. Ya. Atau banyak dibilang kue semprong. Cuma karena ini penggunaan telurnya banyak, namanya egg roll gitu. Ya, ini ya, teman-teman. Nah, lanjut Bu, silakan. Ya. Nah, kemudian setelah itu kan baru satu produk aja nih kita bikin. Kemudian kita cari lagi karena penggunaannya sama dengan tepung terigu, akhirnya kita ngulik semua resep yang ada di terigu yang bisa dipakai terigu kita ganti dengan mokaf gitu. Nah, alhamdulillah lama-lama akhirnya jadi varian ini ya. Banyak lagi. Dan juga ini menarik nih, ini bisa jadi beras analog juga. Iya, kita baru kemarin mencoba bikin beras analog dari tepung mokaf. Cara memprosesnya juga sama seperti kalau nanak nasi. Ya sama. Terus kita juga baru mencoba bikin mie dari singkong juga. Ini dengan peralatan manual hanya digiles aja bisa gitu. Tapi ya gitu lama. Kalau pakai extruder baru kita bisa lebih cepat lagi gitu. Kita belum punya alatnya itu. Ya. Jadi anggota kelompok wanita tani Barokah ini ada berapa Bu di anggotanya desa? Ada 20, cuma yang aktif hanya beberapa ya, separuhnya ya yang aktif gitu, yang sering ikutan mengolah gitu. Misal kalau ini suruh coba resep dari saya gitu. Nah, mereka datang itu sekitar 10 orang gitu. 10 orang. Karena mereka punya aktivitas juga. Jadi ini sambilan. Okay. Iya. Kalau luas lahan singkong di sana berapa banyak Bu dibandingkan mungkin ada yang sawah juga ya, padi gitu ya. Kalau padi itu sekitar 50-an hektar lah. 50 hektar kalau padi. Kalau padi. Tapi memang di sana nggak ada padi Pak. Ada palawija aja. Palawija aja. Salah satunya singkong ini. Nah, terus kalau singkong itu sekitar 20 hektaran aja. 20 hektar. Oke. Nah, menarik ini sebuah upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan hilirisasi, gitu ya Bu. Nah, setelah melakukan inovasi dengan memproses singkong menjadi tepung mokaf dan kemudian akhirnya sampai ke produk-produk ini, seperti apa sih Bu manfaat ekonomi yang dirasakan oleh ibu-ibu, oleh warga di sana dibandingkan dengan hanya menjual singkong mentah di pasar? Kalau itu kan biasanya si Pak Taninya ya yang ini yang menjualnya ke pasar. Kalau ibu-ibu kan biasanya hanya
ngerumpi aja itu nggak ada Oke. kerjaan gitu ya. Nah terus setelah ada ini ya mereka masih ngerumpi juga Pak, Ya. tapi tangannya kerja. Jadi sambil ngupas singkong mereka ngobrol tapi ada hasil gitu. Jadi setelah adanya hasil olahan dari singkong ini ya mereka alhamdulillah punya penghasilan lah, paling nggak buat beli bakso sendiri gitu. Iya, jadi bapak-bapak petani singkongnya tetap menjual ke menjual pasar. singkong ke pasar dan kemudian sebagian dari hasil budidayanya diproses seperti ini. Ya. Jadi tentunya akan menambah nilai ekonomi dan juga pendapatan dari rumah tangga warga yang ada di Desa Benteng ini. Nah, merawat atau membudidayakan singkong itu ada tips khususnya atau ada cara yang spesial nggak sih Bu? Atau menurut Ibu ya sama aja lah gitu? Kalau boleh dibilang sama aja Pak. Jadi cangkul-cangkul tancap gitu. Cuma kalau pengen hasil yang bagus gitu ya, kita harus dipupuk yang baik, itu tanahnya diperhatikan gitu. Tapi kalau asal tancap ya hasilnya paling 1 batang 1 kilo. Tapi kalau dengan misal pemupukan yang baik, pokoknya perawatan yang baik ya, mereka bisa lebih dari 10 kilo gitu Pak. Dalam 1 pohon? 1 pohon gitu. 1 hektar itu menghasilkan berapa ton? Kemarin katanya kata petaninya itu sekitar 3 tonan Pak. 3 tonan per hektar. Karena masih memang belum ini ya, perawatannya belum ini. Jadi asal tancap tinggal gitu karena belum intensif. Ya, karena memang banyak petani yang bukan hanya petani saja tapi bekerja di misal sebagai tukang bangunan gitu asal. Setelah menanam dia tinggal pergi untuk mencari penghasilan lain. Ada lagunya itu Bu. Indonesia kolam susu gitu kan, tongkat dan kayu jadi tanaman. Iya. Ditancepin aja. Iya. Jadi kalau tadi luas lahan ada 20 hektar, tiap hektar bisa 3 ton, 60 ton ya kira-kira. Itu berapa kali panen? 1 Pak. Oh setahun sekali, 8 bulan usianya itu. Iya, betul 8 bulan. Begitu dicabut, udah ya? Udah. Nanti ada bisa dipakai lagi untuk ditancapin lagi. Oke, dan lahan di desa itu memang cocok untuk untuk pertanian singkong ya. Singkong itu kan nggak terlalu butuh banyak air ya? Iya, enggak. Iya kan? Dia bahkan di lahan kering itu bisa. Biasanya andalannya nanam singkong gitu ya. Makanya daerah-daerah dulu daerah-daerah seperti Gunung Kidul itu yang namanya gaplek. Iya. Ya tiwul itu menjadi salah satu menu yang sangat khas di sana. Oke. Nah, ini produk-produk yang ini Bu, kita fokus ke produk olahan nih ya. Selama ini pemasarannya sudah sampai ke mana saja? Kalau pemasarannya udah Jabodetabek Pak. Cuma karena ini kuehnya riskan untuk ke transportasinya. Jadi remuk. Pernah ngirim ke mana Malang Jawa itu Timur. Nyampe sana alhamdulillah Pak remuk redam. Oke. Nah, ya berarti terutama di Jabodetabek ya Bu ya. Iya. Saya lihat ini sudah ada sertifikasi halalnya juga. Iya. Ada halal dari Basnas ya, dibantu Basnas ya. Baik, menarik sekali potensi snack di Indonesia. Saya membina Yayasan Foodstuff Indonesia dan banyak sekali produsen snack, apalagi yang dilakukan oleh kelompok wanita tani. Ya, jadi ini sebuah diversifikasi usaha, peningkatan nilai tambah dari sebuah produk, dan tadi sangat yakin saya bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok wanita tani Barokah ini benar-benar menambah penghasilan rumah tangga yang ada di sana gitu ya.
PIRT. 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 Bukan BPOM ya. Bukan. Kita masih PIRT karena makanan kering. Kalau BPOM itu biasanya untuk minuman. Nah, sekarang udah menuju ke sana. Minuman dan kosmetik udah harus BPOM. Kalau masih makanan kering kita cukup PIRT aja. Masih diperbolehkan untuk skala UKM menggunakan PIRT. Ya, tapi nanti ke depannya kalau kita udah bentuknya PT gitu kita harus BPOM, Pak. MD ya ininya. Iya, betul. Termasuk juga soal jangkauan pasarnya ya. Iya, jangkauan pasarnya bisa lebih luas lagi.